menjelaskan terkait definisi PSC dan struktur keanggotaannya. Peace and Security Council merupakan lembaga utama di Uni Afrika yang memiliki mandat untuk menangani isu perdamaian, keamanan, serta stabilitas di kawasan Uni Afrika. Keanggotaan PSC sendiri terdiri dari 15 anggota negara Uni Afrika yang dipilih berdasarkan sistem pergantian dengan memperhatikan keseimbangan geografis serta komitmen negara dalam mendukung agenda perdamaian. Dari jumlah tersebut, 10 negara terpilih untuk masa jabatan 2 tahun, sedangkan 5 negara lainnya terpilih untuk menjabat selama 3 tahun guna memastikan kesinambungan dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan PSC memiliki arti penting karena berfungsi sebagai mekanisme kolektif dalam mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik, serta menanggapi ancaman-ancaman seperti terorisme, kudeta, dan perang sipil. Melalui peran PSC, negara-negara Afrika memiliki forum resmi untuk melakukan dialog, merumuskan kebijakan, serta mengambil langkah cepat dan terukur dalam menjaga stabilitas politik, melindungi masyarakat sipil, dan memperkuat kerjasama regional demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan di benua Afrika. PSC resmi dibentuk pada tahun 2004 sebagai bagian dari African Peace and Security Architecture. Lembaga ini lahir dari kebutuhan akan mekanisme baru yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai konflik di Afrika. Sebelumnya, upaya menjaga perdamaian dinilai kurang terkoordinasi dan sering kali tidak mampu memberikan solusi jangka panjang. Dengan adanya PSC, Uni Afrika memiliki organ eksekutif khusus yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan di bidang perdamaian dan keamanan. Kehadirannya menunjukkan keseriusan negara-negara anggota untuk bekerjasama secara kolektif dalam merespon krisis di benua mereka. Lalu, PSC memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mencegah terjadinya konflik serta menyelesaikan sengketa yang ada. Yang kedua, memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi agar pihak yang berkonflik dapat menemukan jalan damai. Yang ketiga, melaksanakan misi perdamaian maupun operasi keamanan bersama termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian bila diperlukan. Dan yang terakhir, memperkuat stabilitas serta keamanan regional sebagai dasar bagi pembangunan di kawasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan PSC merupakan langkah penting bagi Uni Afrika dalam memperkuat sistem keamanan kolektif. Tujuan-tujuannya menegaskan komitmen negara-negara Afrika untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di benua mereka. Mandat PSC diatur dalam protokol relating to the establishment of the Peace and Security Council of the African Union. Ada beberapa hal penting yang menjadi pijakan utama. Pertama, mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik. PSC memiliki kewenangan melakukan deteksi dini, mediasi, hingga intervensi ketika situasi mengancam perdamaian. Kedua, mendukung misi perdamaian. PSC berhak mengirim pasukan penjaga perdamaian seperti yang pernah terjadi di Darfur, Somalia, atau Mali. Ketiga, rekonstruksi pasca konflik. PSC bukan hanya mencegah perang, tetapi juga membantu masyarakat bangkit kembali setelah konflik. Keempat, penanggulangan ancaman non-tradisional seperti terorisme, kudeta militer, hingga kejahatan lintas negara. Dan kelima, menjaga prinsip demokrasi dan HAM. Sesuai dengan semangat African Charter on Democracy, Election and Governance. Dalam praktiknya, fungsi PSC terlihat dalam beberapa bentuk nyata. Diplomasi perspektif, memfasilitasi dialog sebelum konflik meledak. Misi penjaga perdamaian seperti AMIS di Sudan dan ATMIS di Somalia. Sanksi dan tekanan politik, misalnya pada negara yang melakukan kudeta. Kerjasama internasional. PSC juga bermitra dengan Dewan Keamanan PBB dan organisasi regional lainnya. Nah, setelah mendengar penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, sekarang kita lanjut di salah satu studi case yang pernah diselesaikan oleh IUPSC. Konflik Darfur. Darfur adalah sebuah wilayah di sebelah barat Sudan yang pernah menjadi pusat salah satu krisis kemanusiaan terbesar di abad 21. Konflik etnis, perebutan sumber daya, dan diskriminasi politik memicu kekerasan yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Nah, disinilah African Union Peace and Security Council atau IUPSC turun tangan dan mencoba membawa solusi di Afrika untuk masalah Afrika. Nah, lalu bagaimana sih latar konfliknya? Jadi, konflik ini bermula pada tahun 2003.
ketika kelompok pemberontak Sudan Liberation Movement dan Justice and Equality Movement bangkit melawan pemerintah Sudan. Mereka menuduh rezim saat itu di bawah Omar al-Bashir meminggirkan kelompok non-Arab. Pemerintah merespon dengan mengerahkan milisi Janjaweed yang kemudian melakukan pembantaian, pemerkosaan massal, dan pembakaran desa. Dunia menyebutnya sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling kejam setelah Rwanda. Nah, bagaimana sih respon IUPAC dalam kasus ini? Dari melihat eskalasi kekerasan, Peace and Security Council African Union membentuk IMES atau African Union Mission in Sudan pada tahun 2004. MES bertugas memantau gencatan senjata dan melindungi warga sipil. Namun, dengan pasukan yang hanya sekitar 5.000 orang, tanpa logistik dan dana yang memadai, misi ini tidak cukup efektif. Karena IMES tidak berjalan efektif, pada tahun 2007, African Union berkolaborasi dengan PBB untuk membentuk misi hybrid pertama dalam sejarah, yaitu United Nations African Union Mission in Darfur. Serta pada misi kali ini telah melibatkan 20.000 personel. Misi operasi perdamaian ini juga salah satu terbesar di dunia. Mandatnya jelas, melindungi warga sipil, mendukung perjanjian perdamaian, dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Lalu bagaimana sih upaya perdamaiannya? Pada tahun 2010, melalui dukungan IUPAC, tercapailah Doha Document for Peace in Darfur. Meski tidak semua pihak ikut menandatangani, perjanjian ini menjadi landasan rekonsiliasi. Kekerasan memang tidak sepenuhnya berhenti, namun intensitas konflik menurun secara bertahap. UNID akhirnya resmi ditutup pada tahun 2021. Setelah hampir 2 dekade beroperasi, Darfur memang belum sepenuhnya damai, tapi intervensi IUPAC menjadi tonggak penting dalam diplomasi keamanan dan pertahanan Afrika. Kasus ini memberi pelajaran bahwa solusi regional sangat penting, namun harus dibarengi dengan komitmen politik. Setelah mendengar rangkaian penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, maka kita sampai pada bagian terakhir, yaitu keterkaitan African Union Peace and Security Council dengan diplomasi global, dan juga apa saja rintangan yang mereka alami selama menjalani tugas-tugas tersebut. Yang pertama, keterkaitannya dengan diplomasi global. African Union ini adalah aktor kunci dalam diplomasi global karena perannya yang krusial dalam mewakili kepentingan kolektif Afrika di panggung dunia. Organisasi ini memberikan suara yang terpadu dan juga kuat bagi benua Afrika, khususnya di forum-forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Alih-alih daripada 54 negara Afrika itu berbicara sendiri-sendiri, African Union Peace and Security Council ini bisa bertindak sebagai juru bicara tunggal, sehingga posisinya menjadi lebih signifikan dan juga lebih didengar. Selain itu, African Union Peace and Security Council ini menjalin kemitraan strategis dengan organisasi global lainnya. Sebagai contoh, dalam menghadapi krisis di Somalia, PSG berkolaborasi erat dengan PBB dan juga Uni Eropa. Misi penjagaan perdamaian African Union di Somalia, AMISOM, sekarang ATMIS, didukung secara finansial dan logistik oleh PBB dan juga Uni Eropa. Ini menunjukkan bagaimana PSG mengintegrasikan upayanya dengan komunitas internasional, menciptakan respon yang lebih komprehensif dan juga efektif. Bagian kedua yaitu tantangan apa saja yang dihadapi oleh African Union Peace and Security Council ini. Meskipun memiliki peran yang strategis, African Union Peace and Security Council pasti menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Ada sekitar 3 tantangan yang dihadapi oleh African Union ini. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Ini tantangan yang paling mendasar karena African Union Peace and Security Council ini sering mengalami kekurangan sumber daya, baik secara finansial, logistik, dan juga personel untuk menjalankan misinya secara efektif. Sebagaimana contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat yaitu saat di Republik Demokratik Kongo. Meskipun African Union ingin memainkan peran lebih besar dalam stabilkan negara ini, keterbatasan anggaran mengharuskan mereka untuk lebih bergantung pada misi
penjagaan perdamaian PBB, yaitu MONUSCO. Keterbatasan ini membatasi kemampuan PSG untuk mengambil inisiatif mandiri, membuat mereka seringkali harus menunggu bantuan eksternal. Tantangan kedua yaitu intervensi non-Afrika. Intervensi dan kekuatan eksternal, baik itu negara-negara besar maupun kelompok non-negara, dapat melemahkan otoritas African Union ini. Seperti kasus di Libya pada tahun 2011 sebagai contoh. Tragisnya, saat itu African Union sedang berupaya memediasi solusi damai untuk krisis di Libya. Namun intervensi militer yang dilakukan oleh NATO yang dipimpin oleh negara-negara barat mendominasi dan juga menggeser peran African Union itu. Akibatnya solusi yang diusulkan oleh African Union diabaikan dan konflik menjadi berkepanjangan. Ini menunjukkan bagaimana prioritas eksternal bisa mengesampingkan upaya yang dipimpin oleh Afrika sendiri. Untuk tantangan yang terakhir yaitu isu kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara sering menjadi hambatan besar bagi African Union. Banyak negara anggota enggan mengizinkan African Union Peace and Security Council ini untuk ikut campur dalam urusan domestik mereka sendiri. Walaupun ada pelanggaran HAM berat atau konflik internal yang terjadi, sebagaimana di Sudan Selatan misalnya, adanya kekerasan dan juga perang saudara di sana, pemerintah sering menolak intervensi langsung dari PSG dan menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Sikap ini tentu saja menghambat PSG untuk mengambil langkah tegas seperti menerapkan sanksi atau mengirimkan pasukan, bahkan ketika situasi kemanusiaan memburuk.